Kita lanjut yang latihan ulangan bab 2 ya. Kemarin udah sampai halaman 40. Oke. Oke, bisa dilihat slide-nya. Miss, Ya. kenapa yang Miss kasih yang Zoom hari Sabtu itu Zoom 4A bukan 4D? Apa? Kan Miss ada kasih Zoom hari Sabtu kan? Hari Itu Sabtu. yang saya kan Miss ada kasih Zoom hari Sabtu, Zoom hari Sabtu itu 4A. Miss kasih. Apa, Christopher? Yang Zoom 25 September. Miss kasih Zoom-nya 4A. Zoom-nya ya? Jadi tema 2. Nah, bagian AB saya sudah siap. Maksudnya apa ya, Christopher? Itu Zoom yang 25 September Miss kasih kan 4A. Di hari Sabtu, 4D kan kita masuk. Ya itu. Jadi Tapi Miss kasih 4A. Katanya itu yang Zoom-nya yang kelas 4A, bukan kelas 4D. oh, di Google Classroom ya, misalnya upload gitu ya? Iya. Oh, nanti Miss upload ulang ya. Di Zoom. Oke, hari ini kita masih di halaman 40 kan? Iya. Iya. Tapi Zoom 4A sama 2 paket 2-nya udah dikasih jawabannya. Iya. Saya Oke, tulis. kita bahas sekarang. Mungkin masih ada temannya yang belum lihat ya. Oh, berarti misalnya upload ya kemarin kelasnya. Nanti Miss periksa lagi ya di sana. Nanti Miss upload yang kelas yang benar. Nah, kemarin kita udah sampai nomor 10 kan? Iya ya. Selain dari para pelaku itu sendiri, lanjut sekarang Ya, yang nomor 3 bagian B, Miss. ya. Ini juga Miss ulang dulu ya bacanya. Jadi bagian capung. Serangga yang digambar ini nomor 1. Serangga yaitu capung. Dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke. Nah, ini dia tahapan metamorfosisnya. Telur, lalu setelah itu menetas menjadi nimfa ya, menetas menjadi nimfa, lanjut menjadi capung dewasa ya. Jadi saat dia menetas dari telur, dia bentuk tubuhnya sudah hampir mirip dengan saat dia dewasa. Sudah punya 6 kaki ya, tinggal saat dewasa dia bertumbuh sayapnya saja. Makanya capung ini metamorfosis tidak sempurna. Oke, lanjut yang nomor 2 semalam udah kita jawab. Tahap metamorfosis pada katak adalah telur, berudu, berudu berkaki, katak muda dan katak dewasa ya. Lanjut yang nomor 3 sekarang.
Miss, nimfa itu apa, Miss? Nimfa, Nimfa itu apa, Miss? hewan yang keluar setelah dari telur, disebutnya nimfa. Kalau ulat kan kita sebutnya larva. Nah, ini dia kita sebutnya nimfa. Bentuk muda sebelum menjadi dewasanya. Ya. Itu namanya nimfa. Oke? Lanjut yang nomor 3. Daur hidup tumbuhan jagung dimulai dari tumbuhan jagung. Ayo, siapa sering makan jagung? Yang dimakan adalah bijinya kan? Maka daur hidupnya dimulai dari biji. Oke? Kalau tumbuhan tersebut memiliki biji, maka daur hidupnya akan dimulai dari biji. Oke, nomor 4 yang mau Christopher. Tahap pertumbuhan tanaman seperti gambar di samping disebut kecambah. Nah, tahap pertumbuhan tanaman seperti gambar di samping disebut kecambah ya. Jadi setelah dari biji keluar akarnya, lalu keluar tunasnya. Ini lihat gambarnya. Udah keluar akar, sudah keluar tunas, ini disebut kecambah ya. Namanya ini adalah kecambah. Lanjut ke nomor 5, Jayden Rico. Terus ambil pensil dulu. Kebun binatang merupakan tempat perlindungan satwa secara Apa jawabannya? ex situ. Ex situ kebun binatang. Oke, kebun binatang itu perlindungan satwa secara good ex situ ya. Ex di luar. Ingat ya, exit, ingat saja exit, keluar, di luar. Jadi kebun binatang itu di luar habitat aslinya. Kita tangkap atau kita pindahkan hewan liar lalu kita masukkan ke kebun binatang, ya kan? Makanya di kebun binatang seperti di kurung-kurung atau di dalam kandang, ya. Karena kita memeliharanya di kebun binatang dan kita pindahkan dari habitat aslinya. Maka jawabannya adalah ex situ. Good, Jayden Rico. Christopher juga. Lanjut, dari yang kemarin ini belum ada menjawab. Coba ya. Edric Hansel. Oke, Edric Hansel. Ayo yang lain yang belum ada menjawab, tunjuk tangan. Lanjut kita ke halaman 40-nya sudah selesai, buka lanjut di halaman 42. Halaman 42 latihan ulangan bab 2 paket 2. Kita lanjut ke sana ya. Oke, Edric Hansel baca yang nomor 1. Tahapan pada metamorfosis lalat yang tidak terdapat pada metamorfosis capung adalah nimfa. Nimfa. Tahapan pada metamorfosis lalat. Jadi lihat ya, pada metamorfosis lalat yang tidak terdapat pada capung. Tadi yang tidak ada pada capung apa? Pupa. Pupa, good. Bukan nimfa. Tadi kan udah kasih lihat. Lihat. Mana dia? Ini. Nimfa jelas-jelas ada pada tahapan metamorfosis capung. Katanya yang tidak ada. Apa yang tidak ada di sini? Pupa. Oke, Edric Hansel. Hati-hati baca soal ya. Tahapan metamorfosis lalat yang tidak ada pada capung. Pupa. Karena metamorfosis lalat itu sempurna, sedangkan capung tidak sempurna. Oke, lanjut yang nomor 2. Coba Miss mau lihat dulu siapa yang belum. Thomas Pandawa ada? Thomas Pandawa. Thomas Pandawa.
Ayo. Belum ada ya Thomas Pandawa? Ada Thomas Pandawa. Ayo nomor 2 Thomas. Oke, sepertinya dia tidak sudah keluar ya. Jesselyn saja, Jesselyn. Bentuk kumbang muda yang merupai induknya menandakan bahwa kumbang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, kumbang itu metamorfosis sempurna ya. Kumbang, metamorfosis sempurna. Ini Miss kasih lihat. Jadi telur keluar menjadi larva, lalu dia ada masuk tahap pupanya. Dia memasuki tahap pupa, lalu menjadi dewasa, kumbang dewasa. Tumbuh sayapnya. Oke. Lanjut ke, berarti jawabannya tadi adalah B ya, metamorfosis sempurna. Oke, lanjut yang nomor 3. Miss mau si Philip, ada Philip. Philip Prince. Ayo. Mana? Talia. Lanjut Talia. Nomor 3. Talia. Mana Talia? Di unmute, kalau sudah Miss panggil di unmute. Mana Talia? Thomas Pandawa juga ada. Kenapa tidak dijawab? Thomas Pandawa. Thomas, ayo di unmute Thomas. Di unmute. Kenapa tidak bisa? Talia juga. Kenapa tidak bisa? Philip Prince. Philip. Oke, Philip. Ayo lanjut Philip. Nomor 4. Kuat suaranya. Ayo dibaca tahapan. Tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia adalah. Ayo, dari gambar nyamuk ini. B2. Oh, nomor 3 ya. Nomor 3 yang belum kan? Oke, nggak apa-apa. Nomor 4 dulu. Tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia adalah, nih gambarnya kan, metamorfosis nyamuk. Coba. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kira-kira yang mana? Yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia. Ayo pilih. Hah? B2. 2. Good. Ya. Setelah menjadi nyamuk, dia bisa menyebarkan penyakit ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah 2. Oke. Yang nomor 3. Oke, ini bisa aja yang jawab. Jadi perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3. Ini urutan metamorfosis. Yang pertama yang mana kira-kira? Coba suaranya. Telur. Yang mana telur? Nomor 4. Lanjut menetas menjadi larva nomor 3. 3. Lalu kepompongnya 1. 4, 3, 1. Yang terakhir nyamuk dewasa 2. Maka jawabannya adalah D.
4, 3, 1, dan 2. Tadi yang nomor 4 jawabannya adalah B ya. Tahapan yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit pada manusia adalah nyamuk dewasa. Kalau kita sudah digigit nyamuk dewasa, maka nanti akan bisa terserang penyakit. Contohnya demam berdarah, malaria. Itu dibawa oleh nyamuk ya. Oke, sudah? Lanjut. Mana Thomas Pandawa? Sudah bisa di-unmute, Thomas? Miss, Ya, saya. siapa? Jadi Miss, Oke, baca. hewan yang mengalami metamorfosis yang serupa dengan nyamuk adalah A. Capung. Tidak usah dicoret ya, Aku Miss aja yang Miss, coret aku dari sini. Miss. Capung, Kupu-kupu. kupu-kupu, good. Tahapan hewan yang mengalami metamorfosis serupa dengan nyamuk. Nyamuk metamorfosisnya apa? Sempurna. Sempurna. Maka dari sini yang sempurna mana? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Bisa Jaden Rico? Maka jawabannya adalah kupu-kupu. Ya, tadi capung kan tidak sempurna, tidak ada pupanya, kecoak juga tidak ada tahap pupa, belalang juga. Jadi satu-satunya yang metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Lanjut yang nomor 6, Grace Natali. Aku mau Miss. Grace Natali. Miss. Iya, nanti ya. Ayo di-unmute Grace, sudah kuat suaranya, tidak dengar. Perkembangbiakan tumbuhan cabai berasal dari bagian Jawabannya adalah? D. Hah? D. Dibaca, apa itu? D bunga. Tidak dengar. Dia jawab D Miss. D, baca D, bunga gitu. Bunga. Perkembangbiakan tumbuhan cabai berasal dari bagian D, bunga. Yang perkembangbiakan tumbuhan cabai itu berasal dari biji dong. Kan cabai ada bijinya kan? Nanti bijinya bisa dikeringkan lalu ditanam dan tumbuh lagi dia dari biji tersebut. Jadi kalau biji cabai kalian taburkan di tanah nanti akan tumbuh lagi ya. Tumbuh menjadi tanaman cabai yang baru. Jadi perkembangbiakan tumbuhan cabai itu berasal dari bijinya, bukan dari bunga ya. Maksudnya sama seperti jagung tadi, dia perkembangbiakannya berasal dari biji jagung. Kalau cabai, biji cabai. Oke? Ruby Clarin, lanjut nomor 7. Gambar yang ditunjukkan anak-anak merupakan contoh tumbuhan yang berada di dalam tahapan buah. Buah? Oke. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan anak panah. Merupakan contoh tumbuhan yang berada dalam tahapan ini termasuk buah? Biji. Biji ya. Biji. Ini adalah biji bunga matahari ya. Ini biji bunga matahari. Atau kalau kita sering sebutnya aci ya. Nah, jadi biji. Biji, oke? Lanjut yang nomor 8. Leonard. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dari bagian biji adalah D. Rambutan. Rambutan. Oke, good. Rambutan ya. Sering makan rambutan, ada bijinya kan? Nah, kalau begini jawabannya adalah rambutan. Ini siapa yang belum di-unmute ini? Rambutan ya. Oke, Vanessa Wibisono. Aku mau Miss. Iya, nanti ya gantian. Vanessa, nomor 9. Ya, Miss. Tempat perlindungan in situ Barkut yang berada di Pulau Jawa adalah D. Taman Nasional Gunung Gede.
Panggrago. Aduh. Jawabannya apa? Demis. D. Oke, kalau Taman Nasional Lawrence tahu nggak di mana? Lawrence. Ini ada di pulau yang jauh ya dari kita. Dia ada di Papua. Kalau Lawrence. Kalau cagar alam Lembah Anai itu ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sama dengan ini, cagar alam Maninjau. Dua-dua ini sama-sama dari Sumatera Barat ya. Jadi satu-satunya yang berasal dari Pulau Jawa adalah ini D, good. Taman Nasional Gunung Gede Parangrango. Ini ada di Jawa Barat. Ini ada di Jawa Barat. Aku Miss, aku mau. Sabar. Oke, ini yang ada di Jawa Barat. Ya, yang lainnya ada di Papua dan di Sumatera Barat. Yang kedua ini ada di Sumatera Barat. Oke, good. Maka jawabannya tadi adalah D. Lanjut. 10. Alexander Chen. Berikut yang tidak termasuk upaya untuk tetap menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan adalah C. Menggunakan tumbuhan secara berlebihan. Coba dibaca dulu semua pilihannya dari A. Coba. A. Menanam pohon di halaman rumah. B. Tidak memelihara hewan-hewan yang dilindungi dan terancam punah. D. Mendirikan cagar alam sebagai tempat perlindungan hewan dan tumbuhan. Jawabannya tadi apa? C. C. Nah, berikut yang tidak termasuk upaya untuk tetap menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan. Ya, jadi kita tidak boleh lakukan karena tidak menjaga kelestarian hewan. Katanya menggunakan tumbuhan secara berlebihan. Oke, good. Coba kita lihat yang pertama ya. Menanam pohon di halaman rumah, bagus kan? Ini boleh ya. Menanam pohon di halaman rumah itu untuk menjaga kelestarian ya. Kalau tidak memelihara hewan yang dilindungi dan terancam punah, ini juga harus kita lakukan. Kita tidak boleh memeliharanya di rumah ya. Seperti harimau, badak, gajah, orangutan. Apalagi yang kemarin kita pelajari yang sudah terancam punah, komodo. Nah, itu tidak boleh dilindungi atau dipelihara di rumah ya. Jadi biarkan mereka di alam supaya bisa berkembang biak dengan baik. Lalu yang D, mendirikan cagar alam sebagai tempat perlindungan tumbuhan. Ini juga bagus ya. Kita harus mendirikan cagar alam supaya hewan dan tumbuhan yang terancam punah bisa dilindungi. Maka jawabannya adalah C. Tidak menggunakan tumbuhan secara berlebihan itu tidak boleh. Menggunakan tumbuhan secara berlebihan itu tidak boleh. Ya, secukupnya saja. Tidak boleh menebang hutan dengan sembarangan untuk kepentingan sendiri. Bisa ya? Kita lanjut yang bagian B-nya. Bagian B-nya di halaman 43. Oke. Jevoniko sudah angkat tangan dia. Contoh hewan yang mengalami tahapan seperti gambar di atas adalah berudu. Apa jawabannya? Berudu. Berudu. Oke. Duh, pertanyaannya kan contoh hewan yang mengalami tahapan seperti gambar di atas adalah apa contoh hewannya? Bukan ditanya namanya ini apa. Coba. Oh, kata. Kata, good. Jadi contoh hewan yang mengalami tahapan seperti gambar di atas adalah kata, ya. Ini adalah tahap berudu. Jadi yang mengalami tahap berudu adalah kata. Good. Lanjut, Edric Hensel tadi sudah kan? Sudah kan?
Edric. Yang nomor 1 tadi kan Edric kan? Kenrich Albert. Coba Kenrich Albert. Mana ini? Kenapa tiba-tiba hilang wajahnya? Kenrich. Ayo cepat. Oh, belum. Edric. Oke. Edric saja, Edric. Edric. Nomor 2. Tahapan pada kupu-kupu yang dapat merusak tumbuhan, terutama daun, adalah larva atau instar. Larva atau larva atau ulat ya, ulat. Tahapan pada kupu-kupu yang dapat merusak tumbuhan saat dia keluar dari telur menjadi larva atau ulat ya, karena ulat makanannya dedaunan, daun, rumput-rumput. Oke. Lanjut. Yang belum pernah dong. Siapa yang belum pernah? Miss dengar suaranya. Coba. Mana ini? Darren, dengar Miss Darren? Darren nomor 3 coba baca. Darren. Ada tumbuhan berbiji, bagian tumbuhan yang dapat menghasilkan buah adalah Ayo. Pada tumbuhan berbiji, bagian tumbuhan yang dapat menghasilkan buah apa? Masih ingat proses terbentuknya buah? Dari mana dia awalnya? Penyerbukan kan? Nah, penyerbukan terjadinya di Biji. bunga. Ya. Jadi pada tumbuhan biji, bagian tumbuhan yang dapat menghasilkan buah adalah bunga. Karena ingat awalnya itu di bunga terjadi proses penyerbukan. Nanti lama-lama tumbuh bakal biji dan bakal bijinya membesar dan nanti akan tumbuh menjadi buah, ya. Ingat? Coba Quincy nomor 4. Quincy Collins nomor 4. Kecambang merupakan tahap hidup yang berasal dari air. Dari apa? Air. Kecambah ini, kecambah. Dari biji. Kecambah merupakan tahapan hidup yang berasal dari biji. Ya. Kan dari biji dulu keluar akar. Ingat? Lalu keluar tunas, ya kan? Setelah keluar akar dan keluar tunasnya dia jadi kecambah. Nah, jadi tahapan dari hidup kecambah ini berasal dari biji. Oke? Bisa? Ingat kan? Misalnya ini biji, awalnya apa? Keluar akarnya. Akar. Biji misalnya keluar akar, lalu keluar tunasnya ya dari atas. Nah, nih tunasnya. Dari sini dia, dari dalam biji ini dia keluar tunasnya. Maka disebut menjadi kecambah. Maka tahapan hidupnya berasal dari biji. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Di sini yang belum pernah baca. Pusat primata Sabar. Ada datanya di sini yang belum pernah baca. Queen Lee tidak ada ya, Queen Lee tidak ada. Tidak ada dia. Oke. Kesa sajalah, Kesa. Yang terakhir nomor 5, Kesa. Oke, Kesa. Mana ini Kesa? Kesa Quintan. Kesa, dengar Miss, di unmute. Kesa. Tidak bisa? Ayo Kesa.
Itu yang tanda mikrofonnya diklik supaya dia di-unmute. Coba ini ya dari sini. Nah. Kenapa sih ada yang tidak bisa ini? Oke, Michelia Ryoko saja. Michelia, kuat suaranya ya. Sudah mau habis waktunya. Michelia, ayo. Kuat suaranya. Suatu lahan yang ditanami berbagai tumbuhan dan keperluan koleksi penelitian dan perlindungan itu disebut. Ayo, apa? Suatu lahan. Ada berarti tanah yang luas, ditanami tumbuhan untuk keperluan koleksi. Safari. Taman safari. Jawabannya adalah kebun raya. Siapa pernah ke kebun raya Bogor? Di kebun raya itu lahannya sangat luas, ya. Lahannya luas, ditanami berbagai tumbuhan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan perlindungan. Ex situ disebut kebun raya ya. Oke, bisa? Sudah kita jawab semua ya. Jadi soal-soal yang udah kita bahas dari yang pelatihan ulangan bab 1 sampai bab 2 paket 2 dipelajari lagi, nanti akan keluar ujian. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan review. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanya? Miss mau absen dulu. Ada yang mau ditanya? Miss absen dulu ya. Oke, sudah mau habis waktunya. Catatannya dibaca dan soal-soalnya diulang-ulang. Oke? Bye. Kelas 4D. Bye. Miss.